Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua, santri-santri semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran daring kita awali dengan berdoa, membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan pertemuan kita. Materi kita yaitu alat pemenuhan kebutuhan manusia kelas 1 semester 1 tahun ajaran 1920-1921. Mohon maaf, tahun pelajaran 2020-2021. Nah, itu yang benar. Tujuan pembelajaran kita yaitu harapannya santri dapat menyebutkan macam-macam alat pemenuhan kebutuhan manusia. Baik, alat pemenuhan kebutuhan manusia. Alat pemenuhan kebutuhan manusia itu banyak, beragam, macam-macam sekali. Ada banyak, misalkan berupa barang dan jasa. Nah, ada yang berwujud dan ada yang tidak berwujud. Begitu juga dalam memperoleh perlu mengeluarkan uang atau tidak mengeluarkan uang. Nah, seperti halnya kebutuhan, alat pemuas kebutuhan itu terdapat jenisnya atau macamnya. Nah, banyaknya alat pemenuhan kebutuhan itu supaya mudah mengingat. Nah, kita klasifikasi. Nah, pengklasifikasiannya kita cermati pada slide berikutnya ini. Nah, ini alat pemenuhan kebutuhan menurut kelangkaannya atau cara memperolehnya. Nah, menurut kelangkaan atau cara memperolehnya, alat pemuas kebutuhan dibedakan atas barang ekonomis dan barang bebas. Pertama, barang ekonomis. Barang ekonomis itu adalah semua barang yang keberadaannya itu terbatas, sehingga untuk memperolehnya itu perlu pengorbanan, baik materi ataupun fisik. Contohnya adalah sepatu, laptop, HP. Nah, artinya adalah membutuhkan effort untuk mendapatkannya, membeli misalkan. Yang kedua adalah barang bebas. Nah, barang bebas itu artinya jumlahnya banyak, sehingga untuk memperoleh tidak perlu pengorbanan. Udara, air, sinar matahari, nah itu barang bebas. Kemudian alat pemenuhan kebutuhan menurut hubungannya dengan barang lain. Nah, berdasarkan hubungannya dengan barang lain, barang dibedakan menjadi ada substitusi dan komplementer. Barang substitusi adalah barang yang dalam penggunaannya itu saling dapat menggantikan dengan barang lain. Nah, substitusi, menggantikan. Nah, dengan syarat barang tersebut memiliki kegunaan yang sama. Misalnya barang contohnya nasi bisa diganti fungsinya dengan singkong. Nah, sama-sama memiliki kandungan karbohidrat, mengenyangkan gitu. Gula misalkan, gula pasir diganti dengan gula bit. Nah, misalkan ada mbah-mbah gitu, ada orang tua memiliki penyakit diabetes. Nah, maka gula putih itu diganti oleh gula bit misalkan, atau gula dari jagung misalkan, ada jagung. Nah, yang kedua ada barang komplementer. Barang komplementer adalah barang yang penggunaannya itu saling melengkapi satu sama lain. Jadi bila tidak salah satu, maka barang tersebut kurang bermanfaat atau bahkan tidak bermanfaat sama sekali. Contohnya, motor tidak akan jalan kalau tidak ada bensin. Kompor tidak menyala kalau tidak ada gas. Atau minyak tanah, ya, zaman dahulu minyak tanah. Di komplementer. Jadi jangan kebalik, substitusi menggantikan, komplementer melengkapi. Itu ya.
Kemudian alat pemenuhan kebutuhan menurut tujuan penggunaannya. Dilihat dari tujuan penggunaannya, barang dapat dikelompokkan menjadi barang produksi dan barang konsumsi. Nah, barang produksi atau barang modal itu disebut juga barang modal. Barang produksi disebut juga dengan barang modal, maksudnya karena barang ini tidak dapat langsung memenuhi kebutuhan manusia, tetapi melalui proses dahulu baru dapat digunakan. Nah, barang ini dapat menghasilkan barang lain, misalkan contohnya lahan. Nah, lahan itu sebagai barang modal atau barang produksi yang digunakan untuk menanam padi, misalkan mesin, misalkan. Nah, motor itu bisa dikatakan barang produksi atau barang modal untuk tukang ojol. Nah, itu disebut sebagai barang produksi atau modal. Gitu. Kemudian barang konsumsi. Barang konsumsi adalah barang yang dapat digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan manusia. Barang ini banyak ragamnya, tergantung dari masing-masing individu yang menginginkan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari barang konsumsi itu artinya barang jadi atau siap pakai, telah melalui proses produksi dan siap dipasarkan. Contohnya buku tulis. Nah, dibutuhkan untuk belajar. Nah, alat-alat tulis misalkan ballpoint, pensil, nah, penggaris. Nah, itu disebut sebagai barang konsumsi. Nah, kemudian ada alat pemenuhan kebutuhan menurut proses pembuatannya. Berdasarkan proses pembuatannya, alat pemuas kebutuhan dikelompokkan menjadi barang mewah, barang mentah, setengah jadi, dan barang jadi. Barang mentah adalah barang yang belum dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan, tetapi harus melalui proses produksi terlebih dahulu. Contohnya padi, ya padi belum bisa dimakan. Nah, barang mentah harus diproses dulu, yang nantinya menjadi nasi. Begitu juga dengan kayu, belum bisa digunakan, yang nantinya setelah diproduksi dibikin menjadi furnitur atau perabot. Jadi itu yang disebut sebagai barang mentah. Kemudian ada barang setengah jadi. Barang setengah jadi yaitu barang atau alat pemuas kebutuhan yang masih dalam proses produksi, setengah jadi. Contohnya benang. Jadi barang mentahnya itu adalah kapas, setengah jadinya adalah benang. Nah, benang belum dibuat kain. Nah, itu tepung. Nah, tepung itu barang setengah jadi. Nah, belum menjadi kue. Barang mentahnya apa? Gandum. Nah, itu biji gandum. Nah, itu barang mentah. Kemudian barang jadi. Nah, barang jadi adalah barang atau alat pemuas kebutuhan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya tadi nasi, kue, alat tulis, tas, baju, celana, buku, pensil. Nah, jadi barang mentahnya adalah kapas. Barang setengah jadinya adalah benang. Kemudian barang jadinya adalah baju. Nah, itu. Jadi alat pemenuhan kebutuhan menurut proses pembuatannya. Begitu kira-kira anak-anak semua. Ada yang mau ditanyakan? Anak-anak bisa bertanya pada kolom komentar atau bisa langsung japri saya. Bebas mau tanya apapun terkait dengan materi ataupun kesulitan belajar saat daring. Nanti kita bisa diskusi dan harapannya bisa mendapatkan pemecahan, mendapatkan solusinya. Begitu kira-kira anak-anak semua. Masih berada pada masa pandemi, jadi terus ingat protokoler kesehatan, selalu cuci tangan, pergi-pergi pakai masker. Setelah pergi pulang ke rumah, baju-baju yang dari luar segera masuk ke keranjang kotoran dan bisa dicuci. Jadi jangan keadaan dari luar terus menyentuh barang atau menyentuh saudara atau keluarga dari luar, langsung cuci-cuci, mandi,
dan bisa berkumpul dengan keluarga. Begitu ya, tetap taati protokol kesehatan karena kita masih dalam keadaan pandemi. Kita akhiri pembelajaran daring ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.